Hah? Red Dead Redemption 2 dan Spider-Man gak pernah menang Game of the Year? Emang benar? Terus siapa yang menang dong? Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas 10 game pemenang penghargaan Game of the Year sejak pertama kali dilaksanakan hingga tahun 2023 kemarin. Apa benar game-game tersebut sekeren itu? Bersama saya Gangsar, let's go! Game of the Year adalah penghargaan untuk game terbaik di tahun tersebut oleh Company Game Awards. Penghargaan ini diberikan kepada video game yang dinilai oleh mereka memiliki gameplay terbaik dari sektor kreativitas dan teknis. Sebenarnya penghargaan-penghargaan game terbaik seperti ini juga ada banyak jenisnya, seperti DICE Awards, BAFTA Game Awards, Electronic Gaming Awards, dan masih banyak lainnya. Namun di antara semua penghargaan-penghargaan tersebut, GOTY lah yang paling populer. GOTY awal mula diperkenalkan sejak tahun 2014. Cara penilaiannya adalah dengan mengumpulkan 100 judul video game yang rilis di tahun tersebut. Nah, dari 100 judul game tersebut, lalu diseleksi menjadi 6 atau 5 judul saja yang memiliki popularitas tertinggi. Biasanya dari faktor sering diperbincangkan oleh gamer di seluruh dunia, paling banyak dimuat di media video games, influencer, dan sebagainya yang biasa menilai game secara kritis. Nah, dari kelima nominasi tersebut, hanya akan ditentukan satu juaranya oleh para juri. Juri-juri di sini terdiri dari 90% orang yang berpengalaman dan berpengaruh di dunia game, developing, dan publishing game. Lalu sisa 10%-nya diberikan kepada publik dalam bentuk voting di internet melalui Discord, Facebook, dan Twitter. Sementara di Tiongkok menggunakan website Bilibili. Nah, satu juara Game of the Year tersebutlah yang bisa disebut sebagai game terbaik di tahun tersebut. Setiap tahun pasti ada ratusan game yang rilis, maka penghargaan Game of the Year diadakan setiap tahun. Tapi kamu sudah tahu belum sih apa saja game yang pernah menjadi juara GOTY sejak tahun 2014 hingga 2023 kemarin? Maka kali ini saya akan merangkum 10 game peraih award Game of the Year dari masa ke masa. Siapa tahu kamu ingin mencoba memainkannya dan membuktikan sendiri tingkat keseruannya. Oke, yuk langsung saja kita masuk ke daftarnya. Game pertama yang meraih penghargaan Game of the Year pada tahun 2014 adalah Dragon Age Inquisition. Adalah game rilisan Electronic Arts atas pengembangan studio BioWare. Game ini rilis untuk konsol PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, dan PC. Dragon Age Inquisition adalah seri penerus game Dragon Age yang mempunyai genre RPG 3 dimensi. Buat kamu yang tahu game Dark Souls atau Suikoden, hampir mirip seperti itulah. Garis besar cerita game ini mengikuti kita sebagai pemain atau yang bisa disebut juga Inquisitor dalam perjalanan untuk menyelesaikan kerusuhan antar penduduk di benua Tedas, serta misi untuk menutup lubang di langit yang disebut Breach. Karena dari sanalah makhluk-makhluk mengerikan banyak keluar yang bisa membahayakan dunia. Di awal game kita akan disuruh memilih ras karakter kita, ingin memakai manusia, kurcaci, elf, atau kunari. Khas game-game RPG kebanyakan. Game ini bisa menjuarai GOTY dan mengalahkan nominasi lain seperti Hearthstone dan Dark Souls 2 karena keunggulannya di fitur kostumisasi yang banyak, dunia yang luas, serta kemampuan untuk bermain online bersama teman-temanmu. Berikutnya kita ke tahun 2015. Nominasi GOTY tahun itu ada 5, yakni The Witcher 3 Wild Hunt, Bloodborne, Fallout 4, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, dan Super Mario Maker. Secara mengejutkan, game yang didevelop dan dipublikasikan oleh CD Projekt lah yang menjadi pemenang, yakni The Witcher 3 Wild Hunt. Game ini memiliki genre RPG horror yang dirilis untuk konsol PS4, Xbox One, dan PC kala itu. Baru pada tahun 2019 dirilis juga untuk Nintendo Switch, dan pada tahun 2022 untuk konsol next gen PS5 dan Xbox XS. Bercerita tentang adaptasi novel karya Andrzej Sapkowski, yaitu kisah Geralt of Rivia atau yang bisa kita sebut sebagai The Witcher, mencari Ciri, seseorang yang sudah dianggap layaknya anak sendiri oleh Geralt. Ciri sedang diburu oleh musuh lamanya Geralt, yaitu Wild Hunt. Di sepanjang game kita dituntut untuk memberikan keputusan yang tepat, karena setiap keputusan yang kita ambil akan berpengaruh ke dalam jalan cerita di dalam game. Selain open world, game ini juga cukup mengasihkan karena interaktif. Game ini juga mencatat rekor sebagai game terlaris keempat di konsol PS4 sepanjang masa. Alasan gamer menobatkan The Witcher 3 sebagai Game of the Year adalah karena di sepanjang game, peran Geralt akan sangat bergantung ke apa yang kita pilih. Jadi Geralt bisa disebut juga sebagai manifestasi diri kita sendiri.
Selanjutnya kita ketahui di mana tren Mannequin Challenge sedang ngetrennya. Pemenang Game of the Year pada kala itu adalah game bergenre FPS tembak-tembakan online, Overwatch. Ia berhasil mengalahkan Inside, Titanfall 2, dan Uncharted 4 A Thief's End. Overwatch didevelop dan dipublikasikan oleh Blizzard Entertainment dan dirilis hanya untuk PC, PS4, dan Xbox One. Di game Overwatch ini, kita akan dibagi menjadi dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang. Karakter bisa dengan bebas kita pilih dan dikenal dengan sebutan hero, yang juga memiliki kemampuan unik-unik. Tim harus menyelesaikan tugas khusus dengan waktu yang terbatas. Game ini gratis ya teman-teman, layaknya game-game online lainnya. Satu-satunya yang berbayar di game ini hanya untuk item spesial. Game ini dulu sangat populer di warnet-warnet. Saya juga mengetahui game ini dari YouTube Raditya Dika kala itu. Kalau sekarang sendiri, saya kurang tahu game ini apakah masih ramai atau tidak, karena sudah banyak game yang serupa seperti Valorant, Apex Legends, The Finals, dan lain-lain. Buat kamu yang masih bermain game ini, bisa ceritakan saja popularitasnya di kolom komentar di bawah. Ke tahun 2017, pemenang GOTY tahun ini adalah game khusus konsol Nintendo Switch dan Wii U, yakni The Legend of Zelda Breath of the Wild. Game ini merupakan rilisan Nintendo yang menjadi game gimmick untuk konsol Switch. Tak jarang banyak gamer yang rela membeli Switch mahal-mahal hanya untuk memainkan series game legendaris ini. Game ini mengambil konsep aksi petualangan, di mana kita akan menggerakkan karakter di dunia fantasi untuk menyelamatkan Putri Zelda dan mencegah dunia hancur karena serangan monster Calamity Ganon. Game ini banyak menarik perhatian gamer di dunia karena grafik dan ceritanya yang menarik, set quest yang banyak, dunia yang luas, sensasi combat yang impresif, dan tentunya bisa dimainkan secara handheld. Game ini berhasil mengalahkan Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Persona 5, bahkan PUBG di perburuan nominasi GOTY. Di urutan selanjutnya ada game terlaris ketiga di PS4 dengan penjualan 19,5 juta kopi, yang juga menyandang juara Game of the Year tahun 2018, yakni game rilisan Sony Interactive Entertainment atas pengembangan Santa Monica Studio. Series game ini legend banget sejak era PS2, PS3 hingga berlanjut di PS4 karena memiliki karakter yang kuat dan mudah dikenali. Ya, siapa lagi kalau bukan Kratos dari game God of War 2018. Game ini bergenre aksi petualangan yang merupakan sequel dari God of War 3 di PS3. Kratos, mantan dewa perang Yunani, kini sudah memiliki anak bernama Atreus. Setelah kematian istri keduanya yang merupakan ibu Atreus, mereka melakukan perjalanan karena ingin memenuhi janjinya untuk menyebarkan abu mayat istrinya tersebut ke puncak tertinggi dari 9 dunia. Kratos tetap merahasiakan masa lalunya dari Atreus yang penuh drama dan masalah dengan para dewa. Selama ini Atreus tidak mengetahui kemampuan ayahnya yang mantan dewa tersebut. Sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan monster dan dewa-dewa dari dunia Nordik. Kesan saya terhadap game ini adalah kualitas grafik latar pemandangan yang indah, yang berefek juga pada bentuk fisik Kratos yang lebih terlihat seperti manusia, jadi tidak lagi terlihat seperti kartun. Orang-orang bahkan lebih menyukai God of War 2018 ketimbang God of War Ragnarok dengan alasan musuh dan boss yang lebih beragam. Game ini secara kontroversial mengalahkan Marvel's Spider-Man dan Red Dead Redemption 2 di nominasi GOTY 2018. Tak jarang masih banyak juga gamer yang komplain perihal ini sampai sekarang. Next ke tahun 2019, game yang menyandang juara Game of the Year pada tahun tersebut adalah Sekiro Shadow Die Twice. Sekiro merupakan game rilisan Activision dan didevelop oleh From Software untuk platform PS4, PC, Xbox One, dan Google Stadia. Game ini bergenre AAA yang bercerita tentang seorang shinobi atau ninja pada periode Sengoku bernama Sekiro yang berusaha membalaskan dendam kepada seseorang yang telah menculik dan menyerang tuannya. Game ini berhasil mengalahkan nominasi lainnya dengan nama-nama besar seperti Control, Death Stranding, dan Resident Evil 2. Sekiro diunggulkan menjadi juara GOTY karena gameplay dan cerita yang bagus dan dunia yang imersif. Selain menjadi game terlaris kelima di PS4, ternyata game The Last of Us Part 2 juga pernah meraih penghargaan Game of the Year loh. Tepatnya pada tahun 2020, di saat dunia masih terkurung oleh pandemi. The Last of Us Part 2 dikembangkan oleh Naughty Dog dan dipublikasikan oleh Sony Computer Entertainment. Kali ini game bercerita tentang lanjutan perjalanan antara Ellie setelah 5 tahun kejadian di The Last of Us pertama. Kini kita tidak lagi berperan sebagai Joel, melainkan menjadi penggerak Ellie. Ellie merencanakan pembalasan dendam setelah apa yang terjadi kepadanya, Joel, serta Abby.
Bobby, seorang tentara yang ikut terlibat konflik. Ellie ingin melawan pemerintahan dan militer setelah apa yang dilakukan mereka karena mengintimidasi Joel dan Ellie sejak ia dijebak untuk menjadi kunci vaksin Cordyceps. Karena menyadari hal itu, Joel lalu membunuh semua dokter yang akan menguji Ellie. Karena Joel tidak ingin kehilangan Ellie. The Last of Us Part kedua ini berhasil meraih penghargaan sebagai Game of the Year tahun 2020 dan juga memenangkan penghargaan The Golden Joystick Award 2020 karena nilai storytellingnya tinggi dan sisi sinematiknya yang masterclass. Namun banyak juga gamer yang tidak terima kenapa game ini harus menang GOTY. Padahal lawannya ada Animal Crossing dan Ghost of Tsushima. Mereka mengeluhkan tempo game yang terlalu panjang dan banyak terjadi time skip. Beranjak ke tahun 2021, kali ini pemenang Game of the Year jatuh ke game yang anti-mainstream, yakni game bergenre action-adventure, namun untuk 2 orang. Ya, bener banget, It Takes Two. Game ini dikembangkan oleh Hazelake Studios dan dipublikasikan oleh Electronic Arts untuk konsol Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox XS, dan PC. Game ini cocok banget untuk dimainkan bareng pacar, baik secara lokal maupun online, karena mengusung konsep puzzle strategi layaknya game Lego Marvel jika kamu tahu. Garis besar game It Takes Two bercerita tentang Cody dan May, sepasang suami istri yang berencana untuk bercerai. Namun tiba-tiba mereka terperangkap ke dalam bentuk boneka milik anak mereka yang bernama Rose. Setelah Rose meneteskan air matanya ke boneka tersebut. Nah, sekarang permainannya adalah bagaimana caranya Cody dan May bisa kembali ke bentuk manusia. Walaupun terlihat childish, namun game It Takes Two berhasil mengungguli game dengan grafik realistis seperti Resident Evil Village. Keberhasilan It Takes Two menjadi GOTY tidak lepas dari konsep yang di luar pasaran, namun sangat seru untuk dimainkan dengan sistem co-op. Walaupun banyak yang bilang game ini sangat susah dan cuma bikin stres karena bos-bosnya yang overpower dan minim petunjuk, namun bagi gamer sejati inilah game seru sebenarnya. Elden Ring adalah game yang didevelop oleh From Software dan dipublikasikan oleh Bandai Namco pada tahun 2022. Elden Ring mengambil genre game action roleplay. Game ini bisa kamu mainkan di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S, hingga PC. Game ini berlatar di The Lands Between. Di saat cincin Elden titular pecah, kini kerajaan dipimpin oleh keturunan setengah dewa yakni Ratu Marika. Tugasmu sebagai karakter di game adalah mengumpulkan pecahan-pecahan cincin Elden tersebut untuk menjadi Elden Lord. Untuk mendapatkan pecahan-pecahan cincin tersebut, kamu harus mengalahkan bos-bos yang berbentuk raksasa. Jika kamu pernah bermain game Shadow of Colossus di PS2, feel game ini hampir-hampir mirip. Game ini menuai banyak pujian positif dari kritikus gamer karena cerita yang bagus, art style yang unik, dan pertarungan yang spektakuler. Elden Ring berhasil mengalahkan banyak pesaingnya di tahun tersebut, yakni game Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, dan Stray. Dan akhirnya kita sampai ke acara penghargaan Game of the Year paling baru yakni tahun 2023. Nominasinya adalah Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, The Legend of Zelda Tears of Kingdom, Alan Wake 2, dan Baldur's Gate 3. Walau banyak yang memfavoritkan Spider-Man 2 menjadi juara, terutama oleh para gamer di Indonesia karena game ini sangat hype, bisa menggabungkan Spider-Man Peter Parker dan Miles Morales, namun juri GOTY berkehendak lain. Menurut mereka, Baldur's Gate 3 lah yang berhak menyandang juara Game of the Year 2023. Alasannya adalah karena game ini memiliki alur yang kompleks dan bahkan tak terbatas, memiliki visual yang indah dan menakjubkan untuk level fantasi, pertarungan yang lebih taktis dan menantang ketimbang semua game RPG lain di tahun itu dan bahkan tahun-tahun sebelumnya, kustomisasi karakter yang mendalam, serta pilihan alur yang penuh konsekuensi berarti. Buat yang belum tahu apa itu game Baldur's Gate 3, ini adalah series game RPG yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Larian Studios untuk konsol next gen PS5, Xbox XS, Mac, dan PC. Bercerita di dunia bernama Forgotten Realms, di mana protagonis terbangun setelah pingsan di sebuah kapal luar angkasa. Ternyata ia bersama banyak orang lainnya terinfeksi parasit yang bisa merubah mereka menjadi mind flyer. Maka mereka harus mencari obat untuk mencegahnya berubah. Layaknya game D&D, kita sebagai protagonis diberi 2 pilihan ras dan kelas karakter, terlibat pertarungan yang berbasis ronde melawan musuh, hingga membuat keputusan dengan lemparan dadu. Kompleksitas game tersebutlah yang membuat Baldur's Gate 3 mengungguli gameplay Spider-Man 2 yang secara basic tidak ada bedanya dengan game petualangan lain, termasuk Spider-Man 1, hanya mengikuti cerita, pukul-pukulan, lalu lompat ke sana kemari.
Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai ke-10 game yang pernah menyandang gelar Game of the Year atau GOTY dari masa ke masa. Adakah game favoritmu yang masuk ke dalam daftar? Dan apa prediksi game menurut kamu yang akan menjuari GOTY tahun 2024 ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dari video di atas kita bisa mengambil kesimpulan kalau pemenang Game of the Year tidak hanya melihat dari grafik dan hype-nya saja. Apalagi kalau hype-nya cuma di Indonesia. Namun yang dinilai lebih luas dari itu. Rata-rata dari keseruan, mekanik, gameplay, cerita, hal yang baru, dan sebagainya. Tahu kan kenapa game Spider-Man 2 tidak menjadi juara GOTY tahun lalu? Karena gameplay dan mekaniknya hampir sama dengan series pertamanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur. Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang vlog liburan saya 3 hari di Jakarta dalam rangka menonton laga pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan timnas Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cari tahu seseru apa petualangannya, karena saya juga membawa PS4 jauh-jauh dari Purwokerto loh. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.